Halo guys, kembali lagi di channel aku di Artan Tristan. Dan sebelumnya aku minta maaf banget ke kalian semua karena udah 2 sampai 3 bulan ini aku gak upload video karena kemarin itu lagi ospek jurusan jadi sibuk dan juga capek. Eh, Sekarang karena udah mulai free jadi aku bakal nyoba buat sering-sering upload lagi. Dan kali ini temanya itu berbeda guys dari tema-tema yang sebelumnya. Kalau dari konten yang sebelumnya tuh tentang traveling, tentang wisata, dan tapi kali ini aku bakal coba tentang tema horor yang menurut kalian mungkin ada serem juga. Kali ini aku bakal review 5 tempat di Jogja yang konon katanya itu serem dan ceritanya itu juga menarik gitu. Nah, mau tahu seperti apa? Langsung aja gas ke videonya. Oke, yang pertama adalah Rumah Pocong Sumi yang terletak di Kota Gede, Yogyakarta. Lokasi ini tepatnya berada di Jalan Gang Soka, yaitu utara ya 10 meter dari kantor pos Malang. Nah, ceritanya tuh kayak gini guys. Rumah Pocong Sumi itu adalah rumah tua yang emang udah bertahun-tahun sih, itu udah nggak dihuni. Dan bangunan tuanya tuh mangkrak alias kayak ya kalian tau lah bangunan mangkrak tuh kayak gimana. Nah, di balik kisahnya itu menarik buat dikunjungin bagi kalian yang suka hal-hal mistis. Nah, rumah ini tuh cukup populer banget karena sering masuk TV, bahkan dalam acara misteri-misteri kayak Dunia Lain kayak gitu udah pernah masuk. Nah, bahkan kata penjaganya yaitu Pak Heri Panca selaku host Dunia Lain tuh sampai nggak kuat waktu berada di sana, guys. Suasananya tuh pengap, hawanya juga nggak enak. Dan seolah tuh kayak ada banyak sosok yang mengamati namun nggak terlihat. Nah, ini tuh yang bisa ngelihat bagi kalian yang punya indera keenam doang. Dan konon itu banyak saksi mata yang pernah melihat pocong Sumi ini berdiam di teras rumah. Tapi waktu kemunculannya itu biasanya guys itu lebih di atas dari jam 10 malam. Ketika jalanan tuh udah kayak sepi banget dan gak ada yang lewat. Karena emang ini terletak di pesisir Jogja bagian selatan, perbatasan antara kota Jogja sama Kabupaten Bantul. Nah, kalau kamu bagi kalian yang lewat ini rumah pocong ini di atas jam 10 malam, jangan kaget kalau lihat penampakan si pocong Sumi ini berdiam di atas teras rumahnya. Emang rumahnya gede sih guys, kayak rumah zaman Belanda, tapi ya gitu emang serem banget sih. Dan katanya penjaga rumah yang dibangun pada tahun 1860 itu tuh dimiliki oleh Menteri Agama pas zamannya Pak Harto. Dan rumah ini tuh sudah mangkrak kurang lebih 40 tahun guys. Dan kalaupun ditempati itu tuh cuman bertahan sebentar lalu kosong lagi. Jadi kayak status rumah ini tuh nggak dihuni. Dan kalau dijual pun juga nggak laku karena emang rumah tuh udah serem banget gitu. Dan karena masih hak waris 3 anak, pemilik rumah ini juga sudah meninggal dunia. Anak-anaknya udah memilih tinggal di rumah lain, jadi nggak ada yang mau bertempat di rumah itu guys. Oke, dan katanya sih salah seorang netizen, ya biasalah netizen Indonesia gitu, namanya Dimas, itu pernah mampir ke rumah tersebut untuk jalan-jalan guys. Dan katanya sih di rumah itu tuh banyak penampakan kayak kerajaan kera putih, ada noni Belanda, ular dengan mustika di kepala, kuntilanak aja ada di sini, sampai genderuwo guys. Itu baru di luarnya aja kata si Dimas ini. Dan katanya waktu dia masuk di dalam itu lebih ngeri lagi. Dan katanya dia pun gak kuat kalau pocong Sumi sendiri berada di teras dan sering menampaki orang yang lewat. Kalau kata penjaganya sih rame banget, kayak pasar gitulah guys. Apalagi kayak di Malioboro. Nah, ramenya tapi isinya tuh ya makhluk astral gitulah. Dan kenapa sih, ada apa sih dengan pocong Sumi ini? Oke, dalam sejarah lain itu ditemukan bahwa berdasarkan buku Jogja Hidden Story, itu ternyata kisah pocong Sumi itu cukup panjang guys. Tepatnya pada tahun 1935 dari zaman penjajahan. Jadi dulu tuh rumahnya itu dihuni oleh
Mbak Sumini. Jadi namanya tuh Mbak Sumini dan suaminya. Jadi sepasang suami istri gitu guys. Nah, rumah ini bergaya indische, yaitu adalah warisan orang tua Mbak Sumi yang juga pengusaha batik termasuk suaminya. Nah, di suatu malam guys, suami Mbak Sumi itu mau keluar untuk urusan bisnis. Suaminya udah pesen jangan buka pintu karena Mbak Sumi ini lagi sendirian ceritanya. Ternyata rumah itu sudah diincar rombongan rampok berjumlah 3 orang dan mereka itu menggedor-gedor pintu dengan dalih suaminya kecelakaan. Dan Mbak Sumi yang panik itu segera membuka pintu, lupa akan pesan suaminya. Nah, selanjutnya ketiga perampok tersebut itu segera menjarah harta benda di rumah tersebut dan Mbak Sumi pun diperkosa lalu dicekik lehernya sampai meninggal dunia. Dan akibat kejadian tersebut, akhirnya rumah tersebut ditinggalkan oleh seluruh penghuninya. Dan karena kosong, banyak makhluk gaib lah yang menghuni tempat ini gitu guys. Dan ada yang menjelma sebagai pocong Mbak Sumi untuk menakut-nakuti orang yang lewat. Oke, boleh percaya atau enggak kalian semua? Kalian boleh percaya atau enggak sama hal-hal tadi. Jadi yang jelas rumah ini emang sering banget buat jadi lokasi uji nyali dan juga liputan mistis di TV-TV juga. Dan bukti bahwa rumah pocong ini bener-bener angker. Jadi buat kalian semua yang mau kesana itu please banget jaga kata-kata, sopan santun, dan juga etika karena itu penting banget sih dimanapun kalian berada. Itu emang hal yang paling utama untuk menjadi diri kita gitu. Oke, next yang kedua ini adalah Benteng Vredenburg. Kalian bagi yang ke Jogja atau kalian yang tinggal di Jogja pasti tahu lah yang namanya Benteng Vredenburg. Ini benteng berlokasi di 0 km, tepatnya di pojok setelah Bank BNI. Dan ini Benteng Vredenburg ini emang dibangun di zaman Belanda dulu. Jadi ini tempat yang pertama ini emang udah terkenal gitu dengan keangkerannya lah. Dan untuk kalian yang belum tahu, bangunan kuno ini adalah peninggalan Belanda gitu. Kini udah jadi objek wisata di Jogja yang keren abis, yang kece abis, tapi juga serem-serem abis guys. Jadi ceritanya gini guys, ada dimulai saat ada salah satu acara pameran lukisan Festival Kesenian Jogja yang diadakan waktu siang-siang gitu. Tiba-tiba ada banyak pasukan Belanda yang masuk ke tempat ini dan buat semua orang dan penjaga di sini tuh tiba-tiba langsung keluar gitu karena saking takut sama kejadian tadi gitu. Dan selain itu, warga yang tinggal di sekitar benteng ini tuh juga sering diganggu gitu oleh hantu yang berupa noni Belanda yang setengah badannya tuh mirip dengan kuda. Waduh. Jadi setengah kuda, setengah noni Belanda gitu, bisa bayang nggak sih, kayak siluman lah intinya. Iya pokoknya gitu deh. Dan kebayang dong gimana sih seremnya tempat ini gitu. Siang hari aja tuh hantu tuh nampakin diri gitu guys di tempat ini. Apalagi kalau malam hari coba. Serem banget. Oke, yang kedua ada yang ketiga ada yang namanya kandang menjangan. Oke. Nah, kandang menjangan itu biasanya sih kalau orang-orang Jogja itu nyebutnya itu panggung kerapiak guys. Jadi di kandang menjangan ini tuh bentuknya tuh kubus gitu, kotak. Nah, tempat ini tuh dulunya itu dikenal sebagai hutan bagi para pejabat keraton yang biasanya tuh pengen berburu gitu guys. Dan kejadian seremnya, kejadian mistisnya itu dimulai pada tahun 1613 guys. Dan waktu itu tuh ceritanya ada kerabat keraton yang berburu lalu ia diseruduk oleh kijang. Nah, kalau di Jawa kijang itu namanya menjangan. Dan sehingga setelah kejadian tersebut salah satu pejabat keraton tersebut atau kerabat keraton tersebut meninggal dunia gitu. Dan untuk menghormati salah satu kerabat keraton, makanya dibangunlah benteng ini yang berfungsi untuk berlindung dari hewan buruan yang ada di hutan ini. Jadi di Kerapiak dulu itu tuh ceritanya masih hutan gitu guys. Jadi itu kayak tempat-tempat itu tuh biasanya buat berburu gitu. Nah, akhirnya setelah si kerabat keratonnya ini tertabrak oleh seorang kijang gitu, jadi akhirnya dia meninggal. Akhirnya dibangunlah bangunan yang berbentuk kubus ini. Bentuknya sih kubus, tapi ya sekarang udah
udah sering jadiin objek wisata juga gitu, tapi emang serem juga. Dan karena bangunan ini tuh tertutup banget dan terlihat tidak terurus juga sebenarnya, itu makanya membuat tempat ini tuh menjadi salah satu tempat yang sangat-sangat angker di bagian perbatasan kota Jogja dan Kabupaten Bantul sebelum Ring Road Selatan. Dan bayangkan saja, buat masuk ke bentengnya ini, itu kamu tuh harus bareng sama juru kunci agar tidak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Iya, kalau aku saranin ke kalian itu mending bawa juru kunci biar kalian ada yang buat apa ya, buat kayak mandu, biar kalian tuh nggak tersesat, kalian tuh biar nggak terjadi apa-apa. Jadi kayak kalian butuh pendamping yang profesional juga. Oke. Next, yang keempat itu ada Rumah Kentang Kota Baru. Wih, di Jogja aja ada rumah kentang guys, nggak cuma di Bandung berarti. Oke. Di Rumah Kentang Kota Baru, jadi ceritanya nih guys, rumah yang memiliki bangunan kuno ini terletak di seberang SMA Stella Dus 1 Kota Baru. Dan rumah kentang ini tuh terkenal dengan keangkerannya karena tempat ini tuh nggak berpenghuni sama sekali. Dan kenapa sih dikasih nama rumah kentang gitu? Ya karena emang sering warga yang melewati rumah ini tuh mencium bau kentang yang dipercaya nih katanya sebagai aroma salah satu makhluk halus, yaitu genderuwo. Aduh, kenapa sih setiap tempat, setiap apa tuh pasti kalau nggak noni Belanda pasti genderuwo gitu guys. Heran juga. Dan katanya sih seremnya lagi, di depan rumah ini tuh terdapat lonceng kecil, dan lonceng itu tuh sering kali bunyi padahal tidak ada seorang pun yang ada di depan pintu ini. Jadi kayak kebayang dong rasanya gimana seremnya hawa di sekitar rumah itu tuh gimana. Ini padahal di pinggir Jalan Raya Persis tuh, seberangnya SMA Stella Dus. Jadi kalian yang anak-anak STC pasti tahu lah ini rumah kayak gimana. Yang kelima, yang terakhir, Gereja Sayidan. Nah, ini nih, Gereja Sayidan. Jadi tempat yang terakhir ini adalah bangunan yang emang arsiteknya tuh kece abis, khas gotik gitu ya, yang berada di Gondomanan. Nah, kalau kalian tahu lagunya Shekidok itu pasti ada kata-kata Gondomanan. Ini terletak di kawasan Gondomanan dan juga memiliki patung Yesus yang menuju ke arah keraton. Nah, menurut cerita masyarakat sekitar, itu tuh bangunan ini tuh dimiliki seorang keturunan Tionghoa, tapi udah nggak terurus gitu. Dan juga gereja ini tuh memang dari luar itu udah terlihat kotor juga. Dan yang paling serem nih guys, di dalam gereja ini tuh terdapat ruang bawah tanah yang kotor banget. Di altar gereja ini juga becek, maka dari tempat ini terasa serem banget. Emang nggak pernah sih terjadi kejadian aneh, cuman kayak di gereja yang nggak keurus ini tuh memiliki bangunan yang memberikan kesan seram gitu. Jadi orang mau masuk tuh juga kayak takut banget gitu. Jadi ya hati-hati aja sih bagi kalian yang mau berkunjung ke tempat ini. Tapi aku saranin kalau emang kalian niatnya baik, kalian niatnya mau emang bener-bener pengen ke sana, ingin lihat tahu tempatnya gimana, nggak apa-apa. Ini kan kayak sekedar referensi bagi kalian yang mau datang. Itu kalian tetap harus jaga sopan santun, jaga etika, dan juga tetap bertata krama. Jadi nah itulah pentingnya tata krama dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke guys, sekian dulu. Dan kedepannya aku bakal bikin konten yang lebih menarik lagi, yang lebih wow lagi. Dan jangan lupa guys, subscribe tombol di bawah ini, dan jangan lupa terus ikutin konten-konten yang ada di channel aku di Artan Tristan. See you guys.